Darahku tumpah di lumbung kampung, Tunjung Gigir, Selat Madura. Aku pun disebut Rangga, putra Wiraraja. Tapi kau pernah tak mengerti mengapa aku menuntut janji. Tidakkah kau tahu, di tanahku lebih baik berputih tulang daripada berputih pandang. Aku seolah kau kutuk sebagai pengikut, seperti rumput dan debu tempat kaki pengikutmu dan ladam kaki kuda menyepakkan ulasannya. Tidak ingatkah ditarik ketika rembulan belum terbit? Aku telah menyulut karbit agar buah maja tak semakin pahit, dan buah yang masih mentah bisa disajikan di meja jamuan. Kau menyebut dirimu terah rembulan karena malam tak pernah mempersilahkan rembulan lain singgah. Bintang-bintang kurakit menjadi gugus galah di bentang angkasa kuasamu yang mengekalkan dirimu sebagai pusat cahaya, semacam purnama di angkasa raya. Rasi itu membentuk mimpi-mimpi dari satu titik kota ke titik kampung lainnya. Dan kau nisabatkan mereka dengan terah bintang.
Janganlah kamu bertindak seperti ini. Tidak, Paman junjungan saya, sesembahan saya, penolong saya. Mohon Paman kasihan kepada saya yang yatim ini. Apa maksudmu, Dok? Saya pasti akan mati kalau Paman tidak menolong saya tadi. Mengabaikan diri bagaimana maksudmu? Saya serahkan jiwa raga saya kepada Paman sebagai balas budi. Maafkan aku, Sari. Aku tidak bisa memenuhi permintaanmu. Dengar ya, aku masih banyak urusan. Ayo, aku antar kamu kepada Gerambalan. Kamu akan aku titipkan di sana. Hah? Tidak, Paman. Kenapa nih? Dititipkan di sana itu artinya mengantarkan saya ke kandang macan. Beberapa tahun ini saya dipaksa untuk menjadi selir keempatnya dan saya menolak itu, Paman. Begitu rupanya. Ayo, kita lihat saja nanti di rumah Kilurah. Jangan cemas, aku akan melindungimu. Dengar ya, saat ini aku sedang menghadapi persoalan yang sangat rumit. Ampunkan saya, Paman. Dok, kalau aku lihat dari semangatmu yang pantang menyerah dan pendirianmu yang tidak mudah goyah, kelak engkau akan menjadi pendekar wanita yang pilih tanding. Itu modal utamamu. Baiklah, terimalah cincin pusaka ini. Mulai saat ini, kamu adalah murid Ronggolawe. Duh Gusti, terima kasih telah mengangkat hamba sebagai murid. Terima kasih, Guru. Baiklah, Dok. Sekarang saya harus pergi. Mualai saya pemalai. Ana maulu. Alo jamu pitule salilio moto. Apa itu, Dok? Bahasa Mandar, Gusti. Apa artinya? Jika engkau sudah pergi meninggalkanku dan langit tak usah lagi berkarya, maka itulah tanda kerinduanku. Dok, kelak selain engkau menjadi pendekar wanita yang pilih tanding, engkau juga akan menjadi penyair yang berbakat juga. Ayah menangis? Apakah ayah juga menyalahkan saya? Tidak, Ger. Tidak. Atas nama keadilan, memang yang kau perjuangkan itu sudah benar. Adikku Lembu Suro atau kamu, kalian berdua pantas untuk menjadi rakrean Mamati Katrini, bukan Nabi. Tetapi kamu harus ingat, tidak boleh mendahulukan kepentingan pribadi. Sebab sabda Sang Prabu yang menjadi junjungan harus kita patuhi. Lawe, sikap menentang raja sama artinya dengan makar. Pemberontakan atas nama apapun itu adalah pengkhianatan. Namun semua belum berakhir. Kamu masih ada kesempatan untuk kembali beramal pada Majapahit. Kapan itu, ayah? Sang Prabu tidak pernah tidak janji. Aku tahu katanya. Hamba sowan. Mohon Kanjeng Adipati mengampuni hamba. Jika kedatangan hamba mengganggu, nama hamba Surakasih diutus ke Gunung Jaya Negara untuk menyampaikan berita penting. Sukro, apakah kamu membawa surat dari Paman Jaya Negara? Ampun Kanjeng Adipati, untuk mengutus hamba agar melapor secara lisan. Baiklah, Sukro. Katakan, apa pesan beliau? Kanjeng Adipati beserta keluarga agar segera mengungsi demi keselamatan. Apa? Ampun beribu-ribu ampun Kanjeng Adipati.
Sekarang ini Pati Nambi sedang menyiapkan pasukan khusus untuk menyerang Tuban dan membasmi paduka sekeluarga yang dituduh memberontak. Parat Nambi, laknat, lisik, Sukro, sampaikan terima kasihku kepada Paman Jaya Negara. Tapi Ronggolawe bukanlah pengecut murahan seperti Nambi. Aku akan menghadapi Nambi, Anabrang, dan seluruh prajurit Majapahit dengan keris di tanganku. Anakku, pikirkan dahulu dengan matang sebelum bertindak. Bagaimana bisa saya sabar, Ayah? Siapa berdua Nambi itu sehingga berani menghina Ronggolawe? Tidak, Ayah, tidak. Aku akan menghadapi Nambi sampai titik darah penghabisan. Tugas sudah hamba laksanakan tanpa hambatan. Ronggolawe kini sedang menyiapkan pasukan khusus, begitu juga Pati Nambi. Atas Gusti Prabu kini sudah siaga. Hamba sudah berhasil mengadu kekuatan tersebut. Sukro, apakah sudah kamu pastikan bahwa siasat ini tidak ada pihak lain yang mengetahui? Tentu Tugu, bahkan satu pun tidak ada yang tahu. Bagus, kemarilah kamu Sukro. Ada apa Tugu? Saatnya kamu menjadi setan kedua. Apa maksud Tugu? Mati kamu Sukro. Prajurit, singkirkan mayat ini. Kubur di belakang gudang senjata. Kenapa kamu menangis, nak? Romo hanya sebentar ke Majapahit. Jangan menangis. Nanti Romo akan berikan kuda untukmu. Baiklah, anakku. Jangan menangis lagi. Mainlah bersama teman. Baiklah, aku pamit pergi. Jaga diri kalian baik-baik. Karena kan berperang dengan Majapahit, Kanda. Ya, benar. Kenapa Kanda hendak memberontak terhadap kerajaan Majapahit? Aku tidak memberontak terhadap Majapahit. Yang aku lakukan semata hanya ingin melawan keangkaran murkaan Nambi. Duh, Kanda, bagaimana mungkin menghadapi pasukan sekuat itu? Peperangan di mana saja hanya menyediakan dua pilihan. Menang atau kalah. Dan kalah atau menang tidak lagi menjadi penting di dalam sebuah pertempuran. Kanda!
tahu diri Kang Mas Ronggolawe. Izinkan hamba untuk menumpas pemberontakan Ronggolawe, Gusti. Baiklah, pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Menjadi Pati Majapahit, Nabi. Ayo, langkahi Ronggolawe terlebih dahulu kalau kamu bisa. Atau kamu sendiri yang akan terkurang menyium tanah. Hei Ronggolawe, pemberontak nista. Aku memang datang ke Tuban untuk memberi hukuman mati kepada orang yang makar sepertimu. Banyak ngomong kau Nabi, majulah, serang! Pasukan kita yang seharian berperang pasti banyak yang gugur dan juga kelelahan. Baiklah, sekarang kita akan semua berakhir untuk mengobati semua yang luka dan mengumpulkan semua yang tewas. Baik, kakak. Jauh lebih besar. Pasukan kita tercerai-berai. Sebagian melarikan diri ke gunung dan ke hutan. Sesungguhnya Ronggolawe hampir kalah di tangan hamba. Tetapi karena Lawe licik menusuk kuda hamba, hingga kuda hamba terjerembab dan tewas. Hamba terpelanting. Untung saja hamba dapat menyelamatkan diri di antara pasukan. Kang Mas Lawe benar-benar makar. Para senopati, siapkan pasukan. Aku sendiri yang akan turun ke medan perang menggempur Tuban. Ampun Gusti Prabu. Mohon Paduka menahan diri. Karena kemarahan dapat mengelabui sifat tabah. Perbuatan Ronggolawe memang harus dihukum sepantasnya. Namun jangan tergesa-gesa. Karena saat ini prajurit Majapahit masih lelah lahir maupun batin. Apa yang dikatakan Paman Sura memang tepat, Gusti Prabu. Pasukan dipulihkan terlebih dahulu, baik fisik maupun batin. Kita tebar terik sandi. Bagaimanapun, Ronggolawe adalah senopati pilihan. Tentu kita harus waspada agar mati kami tidak terulang lebih banyak. Ya, kita memang harus berhati-hati menghadapi Kang Mas Ronggolawe. Dia memang benar-benar jawara tangguh dan ahli strategi perang. Baiklah, kita persiapkan semuanya terlebih dahulu secara matang. Paman Sora, tolong usahakan agar tidak terjadi perang sebelah di antara Majapahit dan Tuban. Bagaimanapun, Majapahit dan Tuban adalah teman sendiri.
racot wastraning manungsa tukul saka gonta bayu sejatine ingkang andalani guru sejati ingkang muruhi mati bisa bali nyoto tanpa netra ngerti tanpa diweruhi yen rumangsa tanpa arsi jumbuhing kawula Gusti dhuwur wekasane endek prawitane lali eling watasane wujud ana tan kena kinira sifat ana kang tanpa prawita tetep jumeneng ing zat kang tanpa ganta dumadi kang tanpa kinarya karsa kuwasa tetungguling nayaka rasa rumangsa kang tanpa karsa cipta rasa karsa kawula nur urip cahyaning wewayangan uripku cahyaning Gusti Allah cahyaku wewejangan Sang Hyang Widi Sang Hyang Widi Sang Hyang Widi Kang Mas Ronggolawe Ada perlu apa Nduk menemuiku? Gusti Adipati Aku bukan Adipati lagi Nduk. Maaf Kakang Lawe mengapa Kakang begitu cepat meninggalkan hamba? Selalu ada yang datang dan pergi Savitri. Awalnya kematian merupakan peristiwa yang luar biasa bagi yang tidak dapat kembali. Namun akhirnya kematian menjadi peristiwa yang biasa saja. Savitri, hidup hanya serentang sependek telapak kaki kita di tepi sungai. Hamba kurang begitu paham maksud Kanda. Coba tengok ke atas. Lihat awan yang terkadang menjauh dan terkadang mendekati berlalu. Perhatikan, awan tidak pernah mengulangi wujudnya semula. Itulah abadi, walau hanya sekilas. Coba lihatlah aliran sungai di depanmu itu Nduk. Juga hutan, pantai. Kamu akan merasakan seolah ada ruh kecil yang berkelana di selanya lalu menghilang, muncul lagi, menjauh, datang, mengelak, dan menjadi asing bagi dirinya sendiri. Hamba justru merasakan keasingan pada diri hamba sendiri Kanda. Kamu masih terlalu muda untuk memahaminya Nduk. Bagaimana dengan pemberontakan Kakanda Ronggolawe? Majapahit berdiri atas peran Raden Wijaya. Dan tidak kalah pentingnya adalah Banyak Wide, ayahku sendiri. Di bawah pimpinan Raden Wijaya yang kemudian bergelar Kertarajasa, Majapahit tumbuh menjadi kerajaan tangguh. Hal ini tidak diinginkan oleh orang berkulit putih bermata biru yang jauh di sana. Apa yang mereka lakukan terhadap Kanda? Bukan terhadapku, tapi terhadap Majapahit Nduk. Pesanku, selalulah kamu melakukan kebaikan dan jangan sekali menjauh dari Sang Hyang Widi. Karena dalam suasana apapun, sesungguhnya Sang Hyang Widi ada di sisimu. Selalu mendekatlah Nduk pada Sang Hyang Widi. Kanda, hamba akan mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi. Istirahatlah Nduk. Malam sudah mendekati terang tanah. Kakang, Kakang Ronggolawe, Kakang, tunggu. Hei bocah, di mana tuh badan keributan itu? Cepat
cepat katakan. Saya tidak mau setan. Apa? Rasakan. Cepat katakan saja. Karena kamu berikan kisah itu nanti akan emas yang bahkan akan kami sudah mau mengatakan malam. Iblis laknat. Aku tidak tahu dan aku tidak laku mati. Dasar buta Dewi. Adikku, celaka kita kalau bocah ini tewas. Hei bocah Dewi tak main cepat katakan. Nah ayo, katakan saja. Mana lagi celaka itu? Jangan kita bareng kami hilang. Cek. Dasar bocah keparat. Wah. Tolong ada di depan cibuduk ini. Mereka memang ahli Dasar kadang tahan kepalamu. Dasar bangsat karangnya. Mata ayah seperti mata setan. Ya, mata ayah menyeramkan, mencolok, berwibawa, dan membuat merinding. Nama kamu siapa? Saya Safitri, Safitri Damayanti. Saya berdua dengan ibu saya di dalam hutan, dan saya sering melihat banyak sekali hewan-hewan buas dan Cukup. Aku tuh tanya nama. Kamu malah mendongeng. Sudahlah. Kamu sekarang pergi dari sini. tidak. Saya akan tetap di sini bersama ayah. Kenapa? Ya, karena saya ingin kemana-mana bersama ayah. Aku tuh bukan mbahmu, Dok. Om kenal juga baru saja. Terserah. Tetapi saya ini menganggap eyang adalah guru yang harus saya sulitan. Apa kamu bilang, Dok? Kamu mau mengangkat aku jadi guru? Aduh. Kamu itu masih waras lagi, Dok. Saya ini waras, sayang. Sayang. Aku ini gembel, Dok. Kamu itu hanya akan menambah bebanku sebagai gembel. Justru, saya ini ingin membantu eyang memasak, mencuci pakaian, agar eyang guru tidak gembel seperti ini. Kamu memang pintar, Dok. Aku itu sudah tahu apa dan bagaimana karaktermu. Kelak, kamu akan menjadi pendekar yang pilih tanding. Baiklah, sekarang aku jadikan kamu muridku. Dan mulai sekarang, aku akan ajarkan ilmu kanuragan kepadamu. Asik, terima kasih eyang guru.
Bala Kakang. Keboan Abrang tewas bukan karena sambiu dengan Ronggolawe. Namun, menurut kabar burung itu, ada seseorang yang menikam dari belakang. Jadi, apa sudah diketahui siapa pembunuh Keboan Abrang? Sebagian besar para prajurit menuduh Kakang Surolah pembunuhnya. Namun, saya sendiri tidak mempercayainya. Sebelum saya mendengar sendiri jawaban dari Kakang, benarkah Kakang Suro membunuh Keboan Abrang? Dimas, sebelum aku menjawab, coba katakan, apakah desas-desus itu ada buktinya? Apakah ada prajurit Mataram yang melihat sendiri kejadian tersebut? Ya Kakang, dua prajurit yang berperang waktu itu menyaksikan sendiri dan menceritakan kepada teman-temannya. Dimas, seorang kesatria harus berani bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Lagi pula, kenyataan tidaklah dapat ditutup-tutupi. Memang, akulah pembunuh Mahesa Abrang. Kamu sudah dengar langsung dari mulut Lembu Sora. Apalagi yang kamu tunggu? Sebarkan berita ini ke dalam lingkungan istana. Hahaha. Seharusnya Pati Nambi yang kita singkirkan, bukan Kakang Suro. Kakang Cemeng jangan banyak membantah. Kelak Kakanglah yang akan menjadi patih utama. Maaf, saya sekedar usul. Maaf jika kurang berkenan. Percayalah padaku, Kakang. Aku memusuhi Demang itu bukan tanpa alasan. Jika kita mampu menggeser kedudukan Patih Nambi, sudah bisa dipastikan penggantinya pasti Lembu Sora. Kita singkirkan dahulu Lembu Sora. Setelah itu kita cari cara untuk singkirkan Patih Nambi. Jika perjuangan kita berhasil, yang akan menggantikan Patih Nambi adalah Kakang. Kakang Gagak Cemenglah orang yang tepat. Hahaha. Saya sudah melapor dan saya mohon pamit terlebih dahulu. Baiklah, silahkan Kakang. Kakanda, Ada apa? Ada apa istriku? Demang Lembu Sora, menurut pendengaranku, beliau adalah seseorang yang memiliki kondisi kuat. Gusti Prabu juga sangat menghormatinya. Sebaiknya Kanda jangan menentang secara terang-terangan, sebab itu beresiko sekali, Kanda. Aku tidak takut. Ini bukan masalah takut atau tidak, tetapi ini soal strategi. Lantas, bagaimana menurutmu? Sebaiknya Kanda berada di balik layar Panglima Gagak Cemeng, juga gajah biasa yang bersidang. Lalu, Kanda tinggal mengatur langkah-langkah selanjutnya. Hebat, hebat. Engkau benar-benar hebat istriku. Hahaha.
yang berkhianat, tentu mudah bagiku untuk menjatuhkan hukuman. Tapi kenapa Paman Sora? Ini kasus sudah terbuktikan, Kanda. Belum ada buktinya. Justru itu Ki Ajeng. Dengan adanya gonjang-ganjing ini, kenapa Paman Sora hanya diam saja? Aku tahu luar dalam jiwa kesatria Paman Sora. Kalau ini fitnah, tentu beliau akan ngamuk habis-habisan. Aku mengenal wataknya. Benar atau salah, tentu Paman Sora mempunyai alasan yang kuat. Mengapa melakukan itu semua? Tak itu berapa kali Paman Sora bersedia terlentang di sawah, berlumpur untuk tempat duduk kita. Waktu itu, hamba kiranya perlu mengingatkan Kakanda. Waktu itu, sudah lupakanlah Kanda. Aku ingat semuanya Ki Ajeng. Aku ingat jasa-jasa Paman Sora. Dan aku tidak akan pernah melupakan itu. Lalu, Aku heran. Kenapa Paman Sora yang berjiwa kesatria itu tega membunuh anak Brang? Kebon Abrang memang pantas diperlakukan seperti itu, Kanda. Hamba sowan Gusti Prabu. Ki Ajeng. Paman Jaya Negara, ada apa Paman datang tanpa aku panggil? Mohon ampun Gusti Prabu, jika hamba menghadap tanpa dipanggil. Hamba merasa belakangan ini Gusti Prabu sedang berduka. Sudah 4 kali tidak melakukan sidang. Maka dari itu, hamba memberanikan diri menghadap di luar kebiasaan. Perlukah aku menjelaskannya padamu, Paman? Tentunya, Paman sudah mengerti apa yang membuat hatiku risau. Tentu hamba mengerti Gusti Prabu. Namun, hamba tidak berani lancang. Apakah kerisauan hati Paduka ada kaitannya dengan pergunjingan Majapahit belakangan ini? Ya, Mohon ampun Gusti Prabu. Kakang Lembu Sora adalah ksatria pilihan. Beliau pasti murka jika warta ini hanya fitnah belaka. Malah kabarnya Demang itu mengakui akan perbuatannya. tapi Paman Sora itu seorang senopati yang sangat setia kepadaku. Memang Gusti Prabu sekarang berada di persimpangan jalan. Hamba tahu betul para senopati yang penasaran melihat perbuatan licik dari Lembu Sora. Jika Gusti Prabu tidak memberikan hukuman kepada Lembu Sora, pasti para senopati Majapahit akan berpikir bahwa Gusti Prabu merestui perbuatan curang dari Lembu Sora. Namun, jika Gusti Prabu melakukan hukuman, Gusti Prabu mengingat akan jasa-jasa besar dari Paman Sora itu. Jadi aku harus bagaimana? Menurut hamba, Gusti Prabu harus tetap bertindak agar seluruh kaula Majapahit berpikir Gusti Prabu sebagai raja yang adil dan bijaksana. Gusti Prabu harus bertindak atas apa yang dilakukan Demang Sora.
berencana untuk balas dendam kepada Kakang Sora. Tindakan anak itu aku anggap wajar. Bocah itu masih ilmusan, bukan lawan Kakang. Namun, pasti dia akan meminta bantuan kepada Patih Nabi. Bantuan Patih Nabi lah yang dianggap musuh utama Ronggolawe. Kakang Jayanegara, di saat era Majapahit ini, yang aku hormati hanyalah Gusti Prabu. Aku tidak peduli dengan yang lainnya. Nabi, atau siapapun yang akan merasakan kerasnya tulang jarimu ini, silakan. Benar Kakang, Gusti Prabu mengingat akan jasa-jasa dari Hyang Sora. Pesan saya kepada Kakang agar berhati-hati. Jika ada yang mencelakai Kakang Sora, akulah orang yang pertama membela Kakang Sora. Taruno, apakah kedatanganku mengganggumu? Tidak, Paman. Justru saya senang sekali Paman rawuh. Itu artinya pasti ada sesuatu hal yang penting. Tentunya kamu sudah mendengar desas-desus kematian Kebo Anabra. Apakah kamu tunggal? Kalau ayahanda gugur di medan laga secara wajar, saya bangga, Paman, dan itu lumrah. Tetapi kalau kematiannya ditikam dari belakang oleh sahabatnya sendiri, saya tidak terima, Paman. Dan apa ayahanda pasti tidak akan tinggal diam jika sebagai anaknya tidak membalas dendam. Jangan gegabah naga. Kita tunggu jika waktunya sudah. Aku sebagai sahabat dari ayah akan berdiri di belakangmu. Sabar bagaimana? Kalau sudah jelas-jelas pemberontak itu melarikan diri. Mohon beribu-ribu ampun Sinuwun. Menurut hamba, kepergian Demang Sora belum tentu memberontak Majapahit. Barangkali dia tertirah untuk menenteramkan diri. Apakah Andika ingin melindungi Lembu Sora dan ingin ikut memberontak? Maaf, saya tidak ingin bertengkar pendapat di hadapan Gusti Prabu yang sama-sama kita hormati. Dan saya tidak membela siapapun. Sudahlah. Kita semua prihatin dengan kejadian berturut-turut yang menimpa Majapahit yang diambang kehancuran. Sebaiknya kita mendengarkan fatwa dari Paman Dharmapala. Ampak-ampak di langit Majapahit. Kalau Paduka Wicaksono menghadapi semua masalah sebagaimana yang Paduka cemaskan, Majapahit tentu kalah langkah.
Batu Menggung Jaya Negara benar. Bagaimanapun, jalan perundingan lebih baik daripada jalan perang. Bagaimana kita menempuh jalan damai dengan perundingan jika Demang Sora melarikan diri? Sang Hyang Widi senantiasa berpihak kepada orang yang penuh cinta kasih sungguh. Jika hamba boleh mengajukan usul, sebaiknya Paduka menulis surat peringatan yang halus, tanpa udan kebencian, apalagi ancaman. Paduka dapat mengutus petugas sandi untuk mengantarkan surat itu ke Demang Lembu Sora. Hamba yakin, jika yang menyelidiki tidak melibatkan ribuan, tentu mudah dan tidak menimbulkan siapa sangka. Aku telah berdosa besar kepada Gusti Prabu. Demang Pangkalan, Gajah Pandean, kalian juga telah berdosa kepada Sinuwun. Maksud Kakang, apa isi surat dari Sri Paduka itu? Sinuwun telah mengingatkanku bahwa menurut kitab Bathara Mana Wadharma Sastra, sudah selayaknya aku dihukum mati. Namun Gusti Prabu masih menunjukkan kemurahannya padaku, sehingga membebaskanku dari hukuman tersebut, lalu memindahkanku ke Ketulembang Kemloko. Itu berarti diasingkan atau dibuang? Dengan kata lain, Kakang Sora diusir dari Majapahit. Diusir, diasingkan, dibuang. Aku tidak peduli dengan macam-macam istilah tersebut. Yang jelas, Gusti Prabu telah menunjukkan betapa besarnya kasih sayang kepadaku. Kakang Sora, lalu apa yang ada Kakang Sora lakukan? Apa yang akan aku lakukan sama sekali bukan keputusan bersama. Jika teman-teman mengikutiku, terima kasih. Berarti kalian adalah prajurit utama yang tetap setia kepada Majapahit. Namun, jika kalian berbeda pendapat, silahkan. Aku akan menulis surat balasan kepada Gusti Prabu. Selain memohon ampun atas dosa-dosaku, aku juga akan menerima hukuman apapun yang akan diberikan kepadaku. Aku siap. Aku ikut Kakang Sura. Aku juga.
hamba. Bawa kemari surat balasan dari Lembu Sora itu. Hamba tidak berani menyerahkannya. Serahkan atau kamu ingin memberontak? Tidak, hamba tidak akan menyerahkan surat ini kepada. Prajurit, bunuh manusia ngel ini. Jangan berlagak kamu Sora. Jika sikapmu seperti ini, itu bisa merusak siasatmu. Tidak segampang itu kamu lolos dari kematian. Prajurit, singkirkan mayat ini, buang ke dalam jurang. Jangan sampai orang-orang Lembu Sora mengetahuinya. Go! Kakang Jaya Negara, pagi ini sudah sampai di sini. Ada apa? Akhirnya aku bertemu dengan Kakang Lembu Sora. Ya, ada apa Kakang Jaya Negara? Aku bersusah payah mencari tempat ini. Akhirnya ketemu juga. Ini semua aku lakukan demi keselamatan Kakang Sora. Menurut Kakang, keselamatanku terancam. Oleh siapa? Mungkin tidak penting bagi Kakang Sora. Namun, akulah yang membujuk Gusti Prabu untuk mengampuni. Aku pun ditentang Patih Nabi yang sedari awal menghendaki Kakang Sora agar berhubungan. Bisa dikatakan hubunganku dengan Patih Nabi untuk saat ini kurang harmonis. Terima kasih Kakang Jaya Negara. Lalu, bagaimana? Sinuwun perlakuan sidang luar biasa. Berkat bujukanku, Gusti Prabu mengampunimu dan hanya memindahkan Kakang Sora ke Tulembang Gembong. Apakah Kakang Sora sudah menerima surat putusan Gusti Prabu melalui putusan pribadi? Apakah Aswatama yang Kakang Jaya Negara maksud? Ya, aku sudah menerima surat dari Gusti Prabu. Dan Aswatama telah memberikan surat balasanku kepada Gusti Prabu. Benar Kakang. Bagaimana Kakang membalas surat kepada Gusti Prabu? Maaf Kakang, keingintahuanku ini semata-mata demi kebaikan Kakang Sora. Namun, aku hanya bisa menebak Kakang Sora pasti akan menyerahkan diri ke Majapahit. Karena itulah jiwa kesatria Kakang Sora. Benar. Memang begitu jawabanku kepada Gusti Prabu. Berhati-hatilah Kakang Sora. Patih Nabi sudah menyiapkan perangkap. Perangkap? Perangkap apa maksudnya? Benar Kakang Sora. Orang-orang sudah memata-matai gerak-gerik Patih Nabi. Sebelum Kakang Sora muncul di Majapahit, Kakang Sora akan dikepung di alun-alun oleh pasukan khusus. Begitulah Nabi. Nabi, demi kuasa jagat, aku bersumpah akan memegang kepala Nabi. Mohon semua bersabar.
karena belum tentu Patih Nambi melakukan hal serendah itu. Benar apa yang dikatakan Kakang Sora. Seorang kesatria harus senantiasa waspada dalam setiap tindakan. Aku jauh-jauh ke hutan tarik ini juga punya pamrih. Pamrihku tidak lain agar Kakang Sora terhindar dari mara bahaya. Maaf Kakang Jayanegara, bukannya aku meragukan berita tersebut. Namun, rasanya mustahil jika Patih Nambi melakukan tindakan serendah itu. Lalu, Maaf Kakang Sora, seperti tidak tahu saja situasi kerajaan. Patih Nambi adalah patih utama kerajaan, sedangkan aku hanyalah seorang tumenggung. Tanpa bukti nyata, mana mungkin aku melapor kepada Gusti Prabu. Seolah-olah aku bisa dianggap fitnah pada seorang Gusti. Sebaiknya kita waspada, jaga-jaga dari jalan. Bila Nabi benar-benar melakukan hal yang hina, maka akan kupenggal tangannya. Saya sepakat. Maaf Kakang Sora, saya mohon pamit. Takutnya ada orang-orang Nabi yang melihatku. terima kasih Kakang Jayanegara atas kunjungannya. Terima kasih Kakang Sora. Sebaiknya kita bergerak sesuai bukti. Jangan gerusak-gerusuk. Jangan terlalu percaya pada Jayanegara. Siapa kamu? Apa kamu mata-mata Nabi? Kang Sakawana. Oh, silakan. Sakawana. Kang Sakawana. Terima kasih. Maaf telah menyambutmu dengan sikap tak pantas ini, Kang Mas. Tak mengapa. Dengan kelaksimalan itu tadi sudah cukup. Saat pergiku lapar, cocok bakar lebih enak dari makanan kerajaan. Sudahlah, aku tidak akan panjang lebar. Aku sudah tahu apa yang sudah terjadi. Begini, kalau yang dikatakan Jayanegara itu benar, bahwa Nambi memasang perangkap untuk mencelakai adikku Lembu Sora, maka aku sendiri yang akan mencincang mereka. Ampun Gusti Prabu. Ternyata dugaan hamba dan perkiraan paman Dharmapala meleset. Kang Sora benar-benar berniat memberontak Majapahit. Ceritakan apa yang terjadi. Selepas Aswatama pergi membawa surat dari Sunuwun, perasaan hamba tidak enak. Diam-diam hamba membayangi petugas Sandi tersebut. Ternyata yang hamba cemaskan benar-benar terjadi. Aswatama mati dibunuh Lembu Sora. Apa?
Prabu. Mereka dengan semena-mena membuang mayat Aswatama ke dalam jurang. Hamba tak mampu mengontrol diri. Hamba pun mendatangi Lembu Sora yang dikelilingi oleh tokoh-tokoh sakti. Sikap Paman Jaya Negara ceroboh. Bagaimana jika Paman diserang oleh mereka? Mohon ampun Gusti Prabu. Bagaimanapun hamba dan Demang Sora adalah teman baik. Sudah sepantasnya hamba menegur. Namun Demang Sora tidak menghiraukan. Malah hamba disuruh kembali ke Majapahit dengan membawa surat balasan dari Lembu Sora. Paman Jaya Negara, jadi Paman sudah mengetahui isi surat yang ditulis oleh Demang Sora? Mana mungkin hamba berani melihat surat kepada Sinuwun. Surat itu sudah saya baca. Dan isinya bertentangan dengan laporan Paman Jaya Negara. Paman Sora berencana menyerah tanpa syarat datang ke Majapahit. Coba jawab yang tegas. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Apa? Dua-duanya benar. Paman Jaya Negara jangan main-main. Jelas isi surat itu berbeda dengan laporan. Dan itu artinya salah satunya ada yang salah. Memang demikian yang dikatakan Lembu Sora. Dia pura-pura takluk pada Majapahit. Namun datang ke Majapahit dengan pasukan, berniat untuk menyerbu istana. Tidak mungkin. Bagaimana menurut pendapatmu Paman Dharmapala? Hamba tidak yakin, Sinuwun. Hamba bingung, Sinuwun. Paman Dharmapala seorang winasis. Tapi pemberontak itu melarikan diri. Lalu sekarang menyerah. Bagaimana itu? Bagaimana Paman Dharmapala? Semua tidak yakin dengan pendapatmu. Mohon ampun Gusti Prabu. Lembu Sora tega membunuh sahabatnya sendiri, Kebo Anabra. Dia pun berani melarikan diri. Sebaiknya kita perlu waspada. Jika besok Lembu Sora datang ke Majapahit tanpa pasukan, itu berarti dia benar-benar menyerah. Perkiraan hamba keliru. Mohon ampun Gusti Prabu, kalau boleh usul untuk berjaga-jaga. Jika Lembu Sora menyerang, sebaiknya yang melayani adalah Patik Nam. Apa alasanmu Paman Jaya Negara? Bagaimanapun, hamba dan Demang Sora adalah teman baik. Akan tetapi, penilaian hamba mungkin lambat. Jika hamba lambat dalam mengambil keputusan, itu bisa berakibat kurang baik. Beda dengan Patik Nam, yang diharap mampu mengambil keputusan dengan tepat dan adil. Lalu, Kakang Tumenggung sendiri bagaimana? Mana mungkin aku berhadapan dengan Lembu Sora. Aku dan Lembu Sora sudah berteman sejak masih muda. Mohon Dimas maklum. Terima kasih atas kebaikan Kakang. Lupakan kebaikan itu Dimas. Aku membantumu sama saja mendukung kearifan Gusti Prabu dan kerajaan Majapahit tercinta ini. Sekarang, semuanya mempersiapkan diri dari tugas masing-masing. Pertemuan saya bubarkan. Baik.
Mengantuk barat, keras kepala, maju! Tanpa bertempur. Tentu aja, Jaya Negara. Apa itu? Jangan bunuh saya. Tidak akan nyawa di sini dan Jangan bunuh saya. Baiklah, silakan. Terima kasih banyak. Bagaimana keadaanmu, Guru? Jangan khawatir, istri. Tahta Majapahit tetap akan jatuh di tangan kita. Apa? Kita? Benar, istri. Kamu Tenru adalah kamu kita. Tuan Guru, tak sudi aku menjadi istrimu, Laksan. Apa kau bilang, istriku? Ayah, Ibu, damaikan hatimu di sana. Anakmu berhasil membalaskan dendam lewat memegupkan anak ini. Apa kamu bilang, istriku? Kamu Jaya Negara. Sekarang waktunya kamu menyusul ayah serta ibu. Ampun, istri. Jangan. Layak. Ratu aku.
hyang nadyan ora satmata nanging ana charming hyang yekti tan pratyaksa wineja sun rasake raketelan anggonira sun rasake prahananing hyang sung sasmita Sang Hyang Widi Sang Hyang Widi Sang Hyang Widi Kang Mas Ronggolawe. Oh, kamu baru datang sekarang. Kemana saja belakangan ini, Nduk, muridku? Maaf Kang Mas, saya bertahun-tahun belajar kanuraga. Untuk apa, Nduk? Supaya sakti seperti Kang Mas Lawe. Kalau sudah sakti, lalu mau apa? Mau balas dendam biar impas semuanya. Impas? Kepada siapa, Nduk? Hutang nyawa harus dibalas nyawa. Semoga Kang Mas puas. Nduk, muridku, niatmu itu baik. Namun, sudah lama aku meninggalkan dendam. Berarti perjuangan hamba, kerja keras hamba selama ini sia-sia. Manusia itu terkecoh jika menduga bahwa ingatanmu itu abadi, dan terkecoh bila mengira apa yang dikhilafkan di masa silam bisa diselesaikan. Dendam dan ampun akan digantikan posisinya oleh lupa. Nduk, muridku, yang baik ada yang jauh lebih penting dari sekedar dendam. Apa itu Kang Mas? Berikan kepercayaan kepada kedua tanganmu untuk mengolah kebaikan. Geh Kang Mas. Sekarang kamu mau kemana? Tetap di sini, menemani Kang Mas Lawe. Duk, kitra kita berbeda. Matramu di jagat fana, yang seperti sikapmu tadi, itu dunia yang penuh dendam dan angkara murka. Sementara matraku ada di alam kebaikan, Duk. Di mana Sang Hyang Widi? Apa Kang Mas Lawe sudah bersunyi? Ada dalam dirimu, Duk. Kamu nyawiji karena bagian dari Sang Hyang Widi. Jika kamu melihat dengan kesucian, maka akan terlihat dirimu dan Sang Hyang Widi. Apa hamba sedang menuju manunggaling kawula Gusti? Manunggaling Kaulo Gusti itu bukan tujuan, maka tidak bisa dilisankan, Duk. Kalau begitu, hamba harus lebih tekun beribadah Kang Mas. Itu adalah wajib dalam hukumnya. Namun masih wilayah syariat, belum merambah hakikat, apalagi tarikat dan makrifat. Apa hamba mampu mencapai makrifat? Tentu, sepanjang dilandasi hasrat dan tekad. Duk, duniamu itu kebetulan lahiriah, sedangkan makrifat merupakan proses lebih menuju kesempurnaan, yakni ngesti sejatining suci, pancering suci, sowan sejatining suci, jalmo suci, cipto suci, ngesti suci, panguwasa suci, cahya suci, kasempurnaning urip. Thank you.